Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran online di sini di bab 3 tentang arus bolak-balik pada kelas 12. Nah, arus bolak-balik maksudnya ketika rangkaian listrik, misalnya ada rangkaian listrik itu arus, misalnya kabelnya seperti ini, arus ke kanan nanti bisa balik ke arah lagi, kayak gitu maksudnya. Dan itu terus-terusan bolak-baliknya. Nah, listrik arus bolak-balik, arus listrik di mana besarnya dan arahnya harus berubah-ubah secara bolak-balik. Nah, maksudnya seperti itu. Ini prinsipnya biasanya ya di rangkaian-rangkaian listrik di PLN. Nah, bagian B di sini ada impedansi, tegangan, dan arus bolak-balik. Nah, dalam rangkaian sederhana bolak-balik umumnya terdapat komponen resistor. Nah, resistor itu yang kemarin, induktor dan kapasitor. Nah, yang pernah saya tunjukkan di bab 1. Impedansi hambatan. Ini sama aja sih sebenarnya. Hambatan nil satuannya juga ohm, atau reaksi pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, sama dengan resistansi kemarin ini. Impedansi. Nah, di sini ada XL, rumusnya itu omega XL. Nah, kalau nggak jelas, XL omega kali L. Nah, seperti itu. Kalau XC itu 1 per omega C. Kalau XR sama dengan R langsung, nggak ada pengaliannya. Kalau omega yang ini itu cara mencarinya 2πf seperti itu. Nah, di sini XL reaksi induktif, XC reaksi kapasitif, dan XR itu reaktansi resistantif. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mencari Z itu akar dari, nah Z itu akar, nah ini akar dari, kalau di sini, nah di sini ini salah rumus ya, akar. Nah, akar XR-nya dikuadratkan ditambah XL, nah kurang XC. Nah dikurang ya, ini salah rumusnya itu. Z sama dengan XR kuadrat plus XL dikurang XC. Nah, kayak gitu. Nah, contoh ini langsung. Nah, ini boleh di depan, di sini, ini di belakang, boleh aja, sama aja. Soalnya kan ditambah. Suatu rangkaian XLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilainya, nah efektifnya 100 volt dan frekuensinya 60 Hz. Bila R, nah L, nah jika C diketahui semua ini, maka tegangan di ujung-ujung L adalah, nah ujung-ujung L, nama yang ditanya itu tegangan. Nah, cara mencarinya seperti ini. Nah, di sini R langsung, R itu diketahui 10 ohm, L itu nah 26,5. Nah, di sini ini mili. Kalau mili itu artinya 26,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini satuannya H. Kayak gitu ya. Kalau nano, nah ini nano itu kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti 106 kali 10 pangkat min 6 F. Nah, kayak gitu. Ini kalau mili pangkat min 3, kalau nano atau N seperti ini itu pangkat min 6. Nah, VZ-nya itu 100, frekuensinya 60 Hz. Nah, yang ditanya itu VL. Nah, tegangan pada ujung-ujung L. Nah, kan kayak gitu. Nah, XL itu sama dengan 2πf kali L. Berarti 2π kali F-nya di sini 60. Nah, 60 dikali, nah L-nya 26. Nah, ini 26 kali 10 pangkat min 3. Silahkan pakai kalkulator. Nah, ketemulah ini. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya XC itu seper 2πf kali C. Nah, 2
Pi-nya itu nilainya pasti nilainya ini 3,14, frekuensinya ini nah 60 dan C-nya yang mana tadi? Nah, yang ini dimasukkan. Nah, ini pangkatnya min 6. Nah, min 6. Kalau ini tadi pangkatnya min 3. Kalau mau pakai kalkulator, tulis seperti ini, 26,5 maju 3. 1 2 3. Nah, kayak gitu. Berarti kalian masukkan aja kalau pakai kalkulator itu 0,0265. Kayak gitu caranya. Ya, jadi kalau pangkat min 6. Kalau ini pakai kalkulator berarti majunya 6 kali. Nah, kayak gini 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kayak gini. Kalian masukkan pakai kalkulator berarti ini diganti 0,000106. Kalian ganti di sini. Terus dikali 60 kali 3,14 kali 2. Nah, hasilnya berapa? Nanti 1 per hasilnya tadi. Nah, ketemulah ini nilainya 25,037. Kayak gitu caranya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan. Nah, ketemu ini 9, ini masukkan min 25. Lalu dikuadratkan, kan seperti itu. Nah, ini 10 kuadrat itu 100. Nah, ini kurang ini. Nah, dikuadratkan berarti min kan. Nah, berarti 9, anggaplah 9, sekian kayak gitu. Nah, tulis aja lah. Nah, dikurang 25. 25 di atas aja nggak apa-apa, sama aja nih. Nah, 037 dikurangkan. Nah, ini 2, 7 kurang 5. Dibalik nggak apa-apa, ini bisa di atas nggak apa-apa, nanti jawabannya min. Ini dikuadratkan nanti plus juga kok. Nah, 7 kurang 5 2, 3 kurang 8 berarti 13, kurang 8 5. Ini tadi 9, berarti 9 kurang 9 0. Nah, ini tadi sudah dipinjam, ini tadi dipinjam kan, 9 kurang 9 0. Berarti ini dipinjam 4, berarti 24 kurang 9 itu 15. Nah, 15,0522 kalau dikuadratkan hasilnya ini. Tapi kan ini min. Nah, min kali min tetap plus. Kita jumlahkan hasilnya ini, diakarkan ketemu 18. Nah, silahkan pakai kalkulator itu bisa. Berikutnya mencari I dulu. Nah, I itu V per Z. Nah, ini VZ nya itu 100. Nah, ini VZ nya 100 nilainya, dibagi Z nya ini 18,7. Nah, kalau pakai kalkulator aja lah, ini hasilnya 5, sekian. Lalu VL itu I kali XL. Nah, berarti ini dikali I nya. Nah, cari XL. Nah, ini nilainya, berarti ini kali ini. Nah, dimasukkan ke sini, ketemulah hasil 5,5. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk tegangan dan arus bolak-balik, di sini ada V sama dengan ini sebenarnya sih akar juga sih. V salah rumus, ini salah ketik. V R kuadrat plus VL plus kurang VC. Nah, ini prinsipnya sama yang tadi, sama aja. Itu I semua arus itu sama, mau I di IRC, di IL, I di C itu sama. Ini sama. Hubungan impedasi. Nah, ini gampang aja. Nah, lanjut ke diagramnya. Kenapa XL dengan XC itu dikurangkan? Karena arahnya ini berlawanan. Nah, XL-nya di atas, XC-nya di bawah. Akhirnya kalau dua dikurangkan, ketemulah di sini. Kayak gitu maksudnya itu. Nah, VM ini V kalau pakai sin. Nah, ini rumusnya kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, kita bahas kapasitor tadi. Kalau bahas di sini resistornya yang di depan tadi.
Nah, di sini V sama dengan Vm maksimal, maksudnya M itu maksimal sin omega T. I juga sama, I maksimal sin omega T plus 90. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, langsung di sini kita contoh soal. Dalam rangkaian seperti ini, nah, seperti yang diperlihatkan pada gambar, R-nya ini nilainya 50 ohm. Nah, ini. Berikutnya V maksimalnya itu 100 dan frekuensinya 50. Dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR adalah 0 dan T sama dengan 0. Tentukan arus maksimal, berarti arus maksimal ini tadi I maksimal IM sin omega T. Nah, di sini ini kata 90 itu menunjukkan derajat sebenarnya, maka ini nggak perlu, hanya rumusnya IM sin omega T, seperti itu saja, sama dengan ini. Nah, maka diketahui R-nya ini, V-nya diketahui. Diket R sama dengan 50 ohm, Vm sama dengan 100 ohm, dan frekuensi sama dengan 50 Hz. Nah, ini enggak lengkap ya, kurang lengkap. Nah, untuk mencari IM rumusnya ini Vm per R. Nah, berarti 100. Nah, ini kan V-nya ini 100. Nah, berikutnya R-nya 50, berarti 100 per 50 jawabannya 2 ampere. Gampang ya. Nah, sekarang frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut itu yang dimaksud omega. Sedangkan omega rumusnya, nah, seperti yang tadi, omega itu 2 pi F. Nah, di sini 2 pi-nya nggak usah dimasukkan, nanti aja dulu. 3,14 nya nggak usah. Nah, frekuensinya itu 50, berarti 2 kali 50 100 pi. Nah, kayak gitu aja. Untuk C, untuk yang ditanya itu harus melalui resistor pada T seper 600. Nah, untuk rangkaian resistor murni tegangan sefase dengan arus, sehingga untuk Vm-nya pakai rumus ini nih. Maka I sama dengan IM sin omega T yang tadi. Nah, di sini mana tadi? Nah, di sini ini 2 ya. Ini salah ketik ini. Kan ininya tadi IM-nya 2. IM sama dengan sin omega T, berarti nah, ini 2. Nah, salah ketik ini 2 sin omega T. Maka di sini 2 sin. Nah, omeganya itu tadi berapa? Nih, mana tadi omeganya? Ini 100. Gini saya tulis lagi. I sama dengan 2 sin omega T. Nah, di IM tadi sebenarnya IM. Nah, sedangkan IM-nya di sini sudah 2, berarti 2 sin omeganya yang ini. Nah, berarti 100 pi. T-nya yang mana? Nah, T-nya itu yang ini dari soal T-nya. T-nya dari soal seper 600. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, nanti kalau pi di sini bukan 3,14 ya tadi, maaf. Nah, pi di sini nanti nilainya 180. Ada 2 kemungkinan, karena ini sudut, maka yang dimasukkan itu 180 karena sudut, bukan 3,14, maaf ya tadi ya. Kecuali yang di sini tadi, yang di sini soal yang tadi. Nah, di sini itu 3,14 karena tidak menunjuk kepada sudut. Nah, lalu berikutnya ini di 2 sin 100 ini dikali 180 seper 600. Nah, ini bisa dicoret, ini dicoret. Nah, ini dibagi, ini dikali dulu.
atau disederhanakan. Nah, sederhanakan dulu aja, sama-sama dibagi 6 berarti ini 3, ini habis, berarti tinggal 0 coret, berarti 2 sin. Nah, ini masih 30 kali 1, berarti ya nilainya di sini tadi saya ulang 2 sin. Nah, ini 10 kali 3 30 kali 1 tetap 30, berarti 2 sin 30. Nah, kayak gitu. Sedangkan sin 30, nah pakai kalkulator silahkan, sin 30 itu setengah. Nah, sin 30 berarti 2 kali 0,5. nah berarti nilainya 1 ampere. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau nggak paham silahkan tulis di komentar. Nah, daya pada rangkaian ASP sama dengan I kuadrat FI efektif kali R. Nah, I efektif kali VR sama aja. Kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini itu sebuah hambatan berarti R dong. 600, induktornya 1000, kapasitornya 200. Nah, ini nggak usah ngerubah, kalau ini gampang, nggak usah ngerubah. Jika susunan dihubungkan dengan sumber AC AC itu maksudnya tegangan bolak-balik. Kalau DC itu yang searah atau yang bab 1. Kalau AC bolak-balik, kalau DC itu searah. Nah, lurus ke kanan terus, nggak mau balik arusnya. Nah, di sini sudah diketahui yang ditanya itu adalah ininya P-nya, maka daya itu adalah P, rumusnya V kali I. Nah, langsung masukkan aja seperti yang tadi. Sebelum mencari P itu cari Z dulu. Z itu XL per XC dikuadratkan, berarti ini kita masukkan 100 kurang 200 itu, nah ini 1000 kurang 200 itu 800, terus dikuadratkan tambah 600 dikuadratkan, berarti 8 kuadrat 64, 0-nya 4 tuh 2 3 4 benar. Nah, terus 6 dikuadratkan 36, 0-nya 4. Kalau ini 0-nya 2 dikuadratkan berarti 0-nya menjadi 4 benar. Ini tambah ini berarti 100 tapi 0-nya 4. Nah, diakarkan dibagi 2, 0-nya 1 2 3 4 5 6. 6 berarti 0-nya 3. Karena diakarkan itu maksudnya dibagi 2. Maka ketemulah 1000. Berarti I sama dengan VZ per Z. Nah, VZ-nya 100, ininya 1000, berarti I-nya ketemu 0,1 harusnya itu. Nah, P sama dengan V kali I, berarti 100 kali 0,1. Ketemulah 10 watt. Nah, gampang ya. Lanjut ke penerapan pemakaian arus listrik AC. Biasanya ini ada di tegangan listrik, ada di pemakaian rumah kita menggunakan KWH itu yang ada di depan rumah kita biasanya. Nah, mungkin hanya itu saja. Cukup sekian. Silahkan dikerjakan ulangannya minggu depan, dimasukkan jawaban di aplikasi tim. Nah, kayak gitu ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.